Salah satu istilah yang familiar dalam pergaulan maupun penulisan di bidang politik yakni polarisasi politik. Polarisasi dalam definisi dari KBBI dijabarkan sebagai penyelidikan akan menganalisis karena prosedur, tindakan, magnetisme, pembagian yang jelas menjadi dua daerah. Singkat kata, polarisasi adalah pembagian masyarakat dalam pandangan dan dukungannya di dalam politik, karena sejatinya manusia lemah dan punya kesadaran yang berbeda-beda. Keberadaan polarisasi politik dirasa oleh semua pihak, perihal bisa merobohkan dan membuat diskriminatif sosial. Faktor ini dianggap meredupkan akselerasi bangsa yang seksi. Polarisasi tidak lebih dari tahap terintegrasi dari proses demokratisasi define pada era paradigma heterogen, jauh gagasan, ideologi, keputusan, dan bentuk teori politik umum. Polarisasi politik mengacu pada masyarakat sebagai implikasi keragaman pilihan politik diabolika. Dalam perpecahan itu muncul rasa tidak percaya diri dan kebencian, yang mana dalam kondisi kebencian yang tersusun. Polarisasi politik tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga negara lain. World Economic Forum atau WEF dalam laporan risiko global 2023 menyatakan polarisasi sosial dan politik dinilai dapat menghambat penyelesaian masalah kolektif untuk mengatasi risiko global. Dalam laporan itu, WEF memberikan contoh bahwa sayap politik kanan jauh lebih dipilih di Italia dan terbesar kedua di Swedia, sementara sayap kiri kembali bangkit di Amerika Latin. Hal tersebut dinilai dapat menyebabkan perselisihan yang lebih besar, terutama saat menavigasi prospek ekonomi di tengah ketidakpastian pada tahun-tahun mendatang. Adapun, pemilihan nasional akan berlangsung di beberapa negara G20 dalam 2 tahun ke depan, termasuk Amerika Serikat, Afrika Selatan, Turki, Argentina, Meksiko, termasuk Indonesia. Politik dapat dipolarisasikan di banyak kontrol, termasuk pada pemilihan umum, kebijakan publik, dan sematik sosial budaya. Pembelahan yang terjadi diakibatkan perbedaan pemahaman dan tujuan di antara partai-partai politik yang berkompetensi. Polarisasi terjadi ketika terdapat peluang bagi partai untuk lebih mementingkan kepentingan sendiri dibanding masyarakat yang ingin mereka wakili. Polarisasi politik terjadi disebabkan oleh partai politik, media massa, konteks publik, dan ideologi politik masyarakat. Polarisasi politik di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru lagi. Pada era Orde Baru dan reformasi polarisasi politik sempat mereda. Polarisasi politik di Indonesia bukan hal baru lagi dari era Orde Baru dan reformasi. Polarisasi politik yang semakin reda dan tidak lagi dominan terjadi pada tahun 2014 hingga 2019. Kombinasi antara populisme, politik identitas, munculnya hoax memberi dampak yang sangat tajam dari polarisasinya. Karena polarisasi ini, masyarakat kemudian terbagi menjadi dua kubu yang pilihannya berbeda-beda. Polarisasi politik merupakan fitur vital bagi suatu sistem politik pluralis seperti Indonesia. Dekade depan, polarisasi berarti bagi masyarakat Indonesia. Buah hasil dari hasil Pilpres 2019, adanya polarisasi politik adalah partisanisme yang membabi buta. Itu karena banjir cuitan yang makin langsung menjadikan supporter Jokowi atau Prabowo tidak punya kewenangan kritis rasional untuk menganalisis fakta. Polarisasi membuat masyarakat lebih memilih untuk memilih berbagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sejumlah ilmuwan politik menjelaskan bahwa polarisasi abad ke-21 tidak terlalu melihat pada perselisihan kebijakan tentang sumbu kiri atau kanan. Namun, polarisasi justru tergantung pada isu perpecahan yang lainnya, seperti nasionalis versus globalis, tradisional versus modern. Polarisasi juga dihubungkan dengan proses politisasi. Polarisasi politik adalah kondisi terjadi apabila rakyat terbelah menciptakan dua kelompok yang saling bertentangan, baik dalam ketentuan, pemilihan, sudut pandang, dan keyakinan yang mereka ambil dalam memilih masyarakat. Ini dilakukan didasari oleh dua pendukung yang memiliki perbedaan dan fantasi tinggi terhadap pilihannya.
Polarisasi politik akan mudah terjadi jika pendukung menghadapi perbedaan prinsip suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Kelompok satu menganggap bahwa prinsip dan ideologi kelompok yang lain cenderung salah di pikiran oleh pendukung kelompok satu. Sehingga kelompok kedua akan menganggap kelompok satu itu sifatnya cenderung salah dan sangat tidak sesuai dengan salah kaprah pikiran mereka. Dengan mudahnya masyarakat terbawa oleh isu-isu yang beredar, makna polarisasi politik akan terjadi. Dengan masyarakat bisa memilih isu yang beredar dan tidak terlalu fanatik tentu merupakan salah satu upaya mencegah polarisasi politik di Indonesia. Polarisasi politik terjadi setiap kali kontes politik dimulai dan proses demokratis di Indonesia mengalami perdebatan seputar isu ini. Hal ini tidak hanya terjadi di tingkat elit, tetapi merusak konstituen reguler di luar ruangan. Kekhawatiran polarisasi oleh orang-orang adalah bahwa itu tampak progresif dan mengarah kepada salah paham yang memecah belah dan membangun sebuah tingkat segregasi di masyarakat. Pengalaman Pilpres pada masa lalu harus menjadi perhatian bagi kita bahwa walaupun kita adalah penjaga demokrasi, kita ini seharusnya menghasilkan pemimpin yang kredibel, tetapi melalui proses suksesi yang alami ini. Paling tidak, polarisasi adalah salah satu harga yang harus dibayarkan di dalam perpolitikan demokratis yang telah kita jalankan. Beda halnya dengan negara dalam konteks monarki absolut atau otoriter. Peluang pandangan politik yang berbeda dengan simpul-simpul arus kuat kekuasaan tak boleh ada. Itulah yang dimaksud polarisasi politik. Oleh karena itu, marilah menjadi masyarakat yang lebih bijaksana dan memilih calon presiden dan calon wakil presiden kita dengan adil dan makmur. Terima kasih.